Halo, perkenalkan nama saya Tri Priyono. Di video ini, saya ingin berbagi sesuatu yang baru benar-benar saya sadari saat menginjak usia 30 tahun. Sesuatu yang menurut saya sangat penting, bisa dilakukan semua orang, tapi sayangnya banyak yang tidak menyadarinya, yaitu merancang rencana hidup atau life plan. Merancang rencana hidup itu, teman-teman, adalah salah satu investasi terbaik yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri, atau bahkan untuk anak-anakmu kelak. Ini bukan soal kita menjadi Tuhan yang mengendalikan masa depan, bukan. Tapi ini soal memiliki peta tujuan. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat di tengah jalan. Saya sudah mempelajari cara terbaik merancang life plan ini, dan saya membaginya menjadi 4 tahap sederhana. Tahap 1, refleksi diri. Tahap 2, cek keseimbangan. Roda hidup. Tahap 3, tetapkan tujuan dengan metode SMART. Tahap 4, strategi eksekusi. Yuk, kita bahas satu persatu. Tahap 1, refleksi diri. Tahap pertama, sebelum menentukan mau pergi kemana, kita harus tahu dulu titik start kita di mana. Ini pondasinya, kenali dirimu sendiri. Pertama, temukan core value atau nilai inti hidupmu. Caranya gimana? Coba pakai teknik 5 kenapa. Tanya kenapa pada dirimu sampai 5 kali untuk ketemu akarnya. Nah, ketemukan. Jadi motivasi saya cari uang bukan buat pamer, tapi buat ketenangan keluarga. Coba teman-teman lakukan itu sekarang. SWOT itu sebenarnya kata perang, bagi jadi dua area, ada yang ada di dalam diri kita, kekuatan dan kelemahan, ada yang di luar sana, peluang dan ancaman. 1. Strengths, kekuatan, senjata andalanmu. Ini bukan sekedar apa yang kamu bisa, tapi apa yang kamu miliki yang lebih unggul dibanding orang lain. Ini adalah unfair advantage, keuntungan tak adil milikmu. Berikut pertanyaan pemicu untuk mengetahui kelebihanmu. Contoh, saya orangnya rapi dan teliti soal dokumen. Bagi orang lain, itu membosankan. Bagi saya itu fun. Itu kekuatan saya, administrasi dan kearsipan. 2. Weaknesses, kelemahan, penyakit bawaanmu. Ini adalah faktor internal yang menjadi penghambat atau rem tangan yang menahan laju mobilmu. Harus jujur, jangan denial. Berikut pertanyaan pemicu untuk mengetahui kelemahanmu. Contoh, saya punya penyakit nanti aja deh. Suka menunda pekerjaan. Kalau nggak sadar ini, rencana sebagus apapun pasti gagal. 3. Opportunities, peluang, angin segar di luar. Ini faktor eksternal, kita tidak bisa mengontrolnya, tapi kita bisa memanfaatkannya. Fokus pada tren, masalah orang lain, atau koneksi. Berikut pertanyaan pemicu untuk mengetahui peluang. Contoh, di kantor ada posisi kosong untuk SPV, gajinya naik lumayan, tapi syaratnya harus S1. Posisi kosong itu adalah peluang buat saya. 4. Threats, ancaman, badai yang mengintai. Faktor eksternal yang bisa membunuh karir atau bisnismu kalau kamu diam saja. Ini soal realita pahit dunia luar. Berikut pertanyaan pemicu untuk mengetahui ancaman. Contoh, ancamannya jelas. Banyak lulusan baru yang fresh, skillnya canggih, dan mau dibayar lebih murah. Kalau saya cuma modal ijazah SMK dan pengalaman lama, saya bisa tersingkir. Nah, kalau sudah dipetakan begini, strateginya jadi jelas kan? Saya pakai kekuatan ketelitian saya untuk mengambil peluang. Kuliah S1 sambil memperbaiki kelemahan, suka menunda, demi melawan ancaman persaingan kerja. Itu baru nama strategi. Tahap 2, cek keseimbangan, roda hidup. Hidup itu nggak cuma soal pergi kerja pagi, pulang malam teman-teman. Ibarat mobil, kalau bannya cuma satu yang bagus, keren doang, tapi ban lain kempes, kesehatan hancur, keluarga berantakan, mobilnya nggak bakal jalan jauh. Rencana hidup yang seimbang itu harus mencakup 6 area ini secara spesifik. 1. Karir dan bisnis. Jangan cuma tulis sukses karir, tapi tulis target posisinya. Contoh dari staff menjadi supervisor dalam 2 tahun, atau punya usaha sampingan jualan frozen food dengan omset 5 juta per bulan. 2. Finansial. Ini pendukung utama. Jangan cuma pengen kaya. Contoh, melunasi utang, pay letter atau kartu kredit tahun ini, mengumpulkan dana darurat 6 kali gaji, atau punya investasi emas 10 gram buat dana pendidikan anak. 3. Kesehatan. Di usia 30 tahun ke saya, badan mulai terasa beda, jadi harus spesifik. Contoh, berat badan turun ke 70 kilo biar nggak gampang capek. Medical check up setahun sekali, atau lari pagi 30 menit setiap Sabtu dan Minggu. Ingat, biaya sakit itu mahal. 4. Pengembangan diri. Otak kita jangan dibiarkan tumpul, investasi dari leher ke atas. Contoh, seperti saya yang memutuskan kuliah satu lagi, atau buat teman-teman bisa baca 1 buku dalam sebulan, ikut kursus bahasa Inggris, atau belajar Excel tingkat lanjut.
5. Relasi, keluarga dan teman. Sukses nggak ada gunanya kalau sendirian. Contoh, makan malam bareng keluarga tanpa pegang HP, jadwalin jalan-jalan sama anak istri sebulan sekali, atau telepon orang tua di kampung setiap hari Jumat. 6. Spiritual and social. Ini untuk ketenangan jiwa kita. Contoh, sedekah rutin 2,5% dari gaji, atau sekedar aktif ikut kerja bakti di lingkungan RT. Tahap 3. Tetapkan tujuan dengan metode SMART. Nah, biar rencana tadi nggak cuma jadi mimpi siang bolong, kita harus tulis pakai metode SMART. Apa itu SMART? S. Spesifik, jelas. Jangan cuma bilang mau karir bagus, tapi bilang saya mau lulus S1 dan jadi SPV. M. Measurable, terukur. Harus ada angkanya, misal gaji naik 20%. Kalau ada angkanya, kita tahu kapan kita berhasil. E. Achievable, masuk akal. Mimpi boleh tinggi, tapi kakinya napak tanah, sesuai dengan kemampuan kita saat ini. R. Relevan, penting. Apakah tujuan ini penting buat kamu? Bagi saya kuliah lagi itu relevan banget, ini masa depan anak dan istri. T. Time bound, ada batas waktu. Kapan? Harus ada tanggalnya, misal tuh lulus wisuda tahun 2007, pasang deadline biar kita nggak malas. Tahap 4. Strategi eksekusi. Terakhir, dan ini yang paling pahit, rencana terbagus sekalipun cuma kerjaan campah atau pajangan dinding kalau nggak ada eksekusinya. Banyak orang gagal di sini karena mereka kaget melihat tujuannya yang terlalu besar. Nah, strateginya ada 3. 1. The power of small step, kekuatan langkah kecil. Jangan fokus melihat puncak gunung yang tinggi, nanti kamu pusing duluan. Fokus saja pada langkah kakimu hari ini. Contoh, kalau tujuannya saya lulus kuliah S1, itu berat, tapi kalau saya pecah jadi malam ini baca 1 modul mata kuliah selama 30 menit, itu ringan. Contoh, kalau tujuannya punya dana darurat 50 juta, rasanya mustahil, tapi kalau dipecah jadi sisihkan Rp20.000 per hari, rasanya jadi mungkin. 2. Evaluasi rutin, report kehidupan. Jangan nunggu akhir tahun baru dicek, buatlah rapat dengan diri sendiri. Saya pribadi, setiap tanggal 28 habis gajian, saya cek mutasi rekening. Apakah bocor buat jajan kopi atau sudah masuk pos tabungan. Setiap minggu sore, saya cek tugas kuliah, apa yang belum kelar untuk minggu depan. 3. Fleksibilitas, pivot. Hidup itu nggak lurus kayak jalan tol, kadang ban bocor, kadang macet. Kalau rencana gagal, ubah caranya, bukan ganti tujuannya. Contoh, kalau bulan ini pengeluaran bengkak dan nggak bisa nabung, jangan hapus mimpi beli rumahnya, tapi cari cara lain. Misalnya bulan depan saya harus cari lemburan atau jual barang bekas di rumah untuk menutupi target tabungan itu. Ingat teman-teman, rencana hidup itu bukanlah dokumen hukum yang kaku. Ini adalah dokumen yang hidup, yang tunggu bersama kamu. Semoga sharing pengalaman saya yang sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sedang bingung arah atau baru tersadar di usia 30 tahun seperti saya. Saya Priyono, tetap semangat karena belum ada kata terlambat. Sampai jumpa.